Bismillah. Halaman 531. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul wa sallallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sahabah wal qarabah ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali سمع كتب الأهوال أبي يزيد البستامي سمع كتب المقام الشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني سمع سيد الشيخ محمد أبي كريم السلمان المدني سمع خليفة الشيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد عنده كلام بيان سمع الشيخ عبد الصمد الكريماني سمع أرواح والدينا ومشايخنا وصولهم وفروعهم بأن الله توشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم يرزقنا فحم النبيين محب المرسلين وحسن الخاتمة في أمين العبي وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال محمد رسول الله عبد المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح مولده بمكة وحجرته بطابة وملكه بالشام يعتذر على وسطه وهو ومن معه دعاة للقرآن والعلم يتودأ على أطرافه وكذلك نعته في الإنجيل. Kita masih membicarakan tentang sifat-sifat Rasulullah, perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dan bahwasanya telah mensifatkan akan dia, yakni akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Taala di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat yang terdahulu itu daripada bahwa membangkitkan ia Allah akan dia Rasulullah, yaitu tersebut di dalam satrun. Satrunnya tulisan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah dilahirkan, sudah tertulis diceritakan di Taurat, Injil dan Zabur. Yang pertama, maka berfirman Muhammadur Rasulullah, hambaku yang dipilih, yakni aku pilih, kata Allah. Sifat Rasulullah la fadzun, yakni tiada keras perkataannya. Wala ghalizun, yakni tidak keras hatinya. Ini sudah disampaikan oleh Al-Quran oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang bercerita bagaimana Rasulullah berdakwah, kata-katanya lembut dan hatinya lembut. Yang disebutkan dalam Al-Quran, "Fabirahmatim minallahi lintalahum."
Artinya dengan sebab didahului oleh rahmat Allah, maka Rasulullah bersifat lemah lembut. Nah, lintalahum, bersifat lemah lembut. Jadi kawannya bersifat lemah lembut itu karena rahmat Allah. Didahului dengan pabima rahmatin. Artinya dengan sebab didahului rahmat Allah, maka Rasulullah itu bersifat lemah lembut kawan. Nah, jadi artinya Allah yang mengendalikan sifat lemah lembut Rasulullah. Nah, ada kita kadang-kadang aja sifat lemah lembut tuh. Nah, Pak, ayat selanjutnya, walau kunta ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersifat keras hati, lam faddu min haulik, maka orang yang di sekitar kamu akan lari. Tidak akan bisa mendekat kalau sifat hatimu keras. Nah, jadi itu memang sudah Allah ciptakan sifat Rasulullah lemah lembut diciptakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita kalau ingin bersifat lemah lembut maka ikutilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua sifat yang baik-baik itu sudah diciptakan oleh Allah untuk Rasulullah seorangan aja. Tinggal kita mewarisinya, mengikutinya. Wala sakhabun fil aswaq, yakni tiada mengeraskan suaranya di dalam pekan atau pasar. Nah, jadi Rasulullah ke pasar, beliau setiap hari itu mengontrol pasar, melihat dagangan-dagangan para sahabat. Nah, karena zaman Rasulullah itu sahabat itu ada jual yang culas, berjualan lah. Nah, kayak wahini juga, ada bujur, ada Rasulullah tuh ada aja nawan yang culas. Masih kada bujur, maulah barang tuh nah di atasnya bagus, di bawahnya kada bagus seperti buah-buahan kurma. Nah, sampai Rasulullah masukkan tangan ke bawah buah-buahan itu, di atasnya kering, di bawahnya basah. Kenapa ya Rasulullah jadi basah nih? Anu kan ambun. Itu asabat sahab kata kalimatnya dalam anu sirah. Menjawab anak anu apa? Anak manang. Ya Rasulullah jangan diandak di atas pohon supaya orang melihat. Supaya orang kada tertipu dengan barang kamu yang jual. Hah? Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat. Agar sahabat ini jangan menyimpang dari aturan Al-Quran dan contoh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu berdagang sidik. Untuk memberikan contoh kepada kita-kita umatnya ini. Bagaimana cara berdagang. Rasulullah sudah memadahkan modalnya. Ada kita kan ada perlu. Boleh aja kada memadahkan modalnya lah. Nah, kada wajib. Kalau Rasulullah kan menjualkan barang Khadijah. Padahal Sayyidin modalnya seini nah. Itu kan kada kebarangan habis. Nah, ada kita kadang-kadang membedakan modalnya di orang kada menukari kadang-kadang lah. Nah, jadi kita kada wajib membedakan modalnya itu kada wajib. Boleh aja menyembunyikan. Dan tiada membalas ia Rasulullah dengan kejahatan akan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat ke awak Sidin kada mau membalas. Ini bagian cobaan, ujian terhadap Nabi. Nah, terhadap Nabi. Kita pun kayak itu juga sebagai umatnya, ujian. Tetapi ya Rasulullah memaafkan akan dia yang berbuat jahat itu. Dan mengampuni ya Rasulullah akan dia. Nah itu sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Dan diperanakan akan dia Rasulullah di negeri Mekah. Dan berpindah ia ke negeri Madinah yang bernama Tabah. Jadi dulu itu harusnya Tabah lah. Nah, bukan Madinah. Madinah itu karena disebut tamaddun. Apanya? Kampung yang baru. Ya, yang modern bahasa kita. Dan kerajaannya Rasulullah itu di negeri Syam. Ia memakai kain seperpinggangan
di atas tengah pinggangnya. Miskin juga, tapi ada aja, hanyar. Jadi seadanya aja. Jadi Rasulullah itu bujur-bujur merasakan kemiskinan itu merasakan. Padahal sidin itu hakikatnya ada miskin. Apa sidin hendak kawah? Miskin kada mau. Karena sidin jadi contoh. Dia Rasulullah dan para sahabatnya mengajak manusia kepada mempelajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Dan Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada seluruh umat dan para sahabat seluruh umat hanya dua macam. Kitabullah wa sunnata Rasulillah. Dua aja, Quran dan sunnahku ya Rasulullah. Lau tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang keduanya, kata Rasulullah, dipastikan kamu tidak akan pernah sesat di dunia, apalagi di akhir. Nah, itu pesan Rasulullah. Kada ada orang lain. Dua itu aja. Karena sumber ilmu pengetahuan yang lain itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semua disiplin ilmu, apa saja namanya ilmu itu. Fikih, tauhid, tasawuf, apa. Bila kada dasarnya Al-Quran dan hadis, itu berarti kada benar ilmu itu. Nah, oleh karena itu Al-Quran jangan sampai kada bisa kita membaca. Karena syafaat yang paling besar nanti di akhirat Al-Quran. Nabi dan malaikat pun tidak kau menyamai dengan syafaat Al-Quran. Itu Nabi seorang bersabda. Kenapa alasannya? Karena Al-Quran kalamullah. Jadi ia Rasul dan para sahabatnya mengajak manusia kepada mempelajari Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Mengambil ia Rasulullah akan air sembahyang di atas hujung-hujung anggotanya. Nah, kita kan bodoh, mulai ujung-ujung lah, tangan, kaki. Itu orang Islam seperti itu. Dan demikian lagi sifatnya itu tersebut di dalam kitab Injil. Cuma buahnya tuh tahu aja sudah. Di Taurat sudah dikisahkan sifat Rasulullah. Jabur sudah juga Injil, cuma buahnya kada menyangka kalau Rasulullah ini jadi nabi. Mereka menyangka di golongan mereka. Karena kan juriat nabi kita ini dari Bani Ibrahim, siapa Sarah? Nah, Sarah itu dari budak. Nah, itu mereka itu kan kadang memungkinkan karena Sarah itu dari budak. Orang yang dianggapnya hina menurut orang Yahudi. Sedangkan Siti Hajar itu dari orang bangsawan, mengira dari inya. Nah, dari situ dia kecemburuan sudah. Itu kecemburuan sudah. Jadi ia menganggap hina. Juriat Ismail menganggap hina karena dari ibunya itu. Itu sejarah. Karena orang-orang Yahudi itu kan kebendaan sifatnya. Kehartaan. Jadi orang-orang hebat yang jadi itu. Memang di kalangan ini seperti itu nabi-nabi yang terjadi kan. Makanya Abu Jahal tuh menang Nabi itu hadapi nandunya. Lah, Abu Jahal tuh parah kayak kita nih Nabi. Hadapi nandu itu pada Nabi. Hadapi nandunya pada utusan Allah. Mestinya ketika Rasulullah datang dari Isra, Bahabar di Makkah banyak nang kafir murtad. Ya kan? Karena kada percaya, karena menganggap nih manusia dia biasa Rasulullah. Kada memandang hakikat, itu salah. Sekali batakun di Abu Bakar Siddiq, siapa garangan Bahabar nih? Muhammad. Kalau Muhammad apapun dikatakannya aku percaya. Karena Siddiq memandang di atas. Karena Rasulullah ini kan Muhammad ini Allah yang memilih, bukan awaknya Rasul yang dipandang, tapi orang nama utus itu yang dipandang. Tidak mungkin bohong kata Siddiq. Maka oleh karena itu Abu Bakar Siddiq disebut iman beliau itu kan melebihi seluruh dunia ini.
umat Islam. Karena membenarkan. Karena pandangan Abu Bakar bukan awaknya. Ada Abu Jahal memandang awak sidin manusia biasa. Disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, surah Ibrahim ayat 10. Ketika Rasulullah berdakwah, qalu in antum illa basyarun misluna. Nah, itu bahasanya. Apa ikam ini manusia kayak kami juga. Karena memandang hakikat siapa yang mengutus Rasulullah. Tamandak di awak. Karena memandang manusia. Itu salahnya. Nah, itu hakikat. Hati-hati kita. Kalau kita memandang sesuatu tamandak di banda itu kayak Abu Jahal, kita memandang sesuatu. Itulah Abu Jahal dan lain-lainnya memandang Rasulullah itu manusia biasa. Turiduna tusadduna amma kana ya'budu abauna. Ikam ini berdakwah hendak menyamampihi kami benarnya menyembah berhala. Ikam ini kayak kami juga kan ada kelebihan ikam ini ujar bubuannya. Nah, itu sebabnya. Karena pandangan itu tamandak, tawakuf di benda itu. Jadi kita makanya itu belajar tauhid itu seperti itu maksudnya. Harus ingat istilah bahasa tasawuf itu suhudul kasrah, suhudul wahdah bil kasrah. Memandang Allah hanya ingat awan hamba. Ingat awan sang pencipta harus kita supaya jangan tamandak di awak kita. Memandang diri kita ada punya ilmu pada kita. Ini anugerah Allah dari Allah. Kayak itu pandangannya. Coba kita memandang mobil yang mewah itu tamandak, mobil mewah, bangga kita keinget awan pencipta. Tadi dengarnya. Tuh gambaran yang mudah kita paham. Apa aja dia tuh lah. Harus kayak itu kita. Itu contohnya Abu Bakar. Jadi pandangan Abu Jahal dengan Abu Bakar kan beda. Jadi jar Habib yang datang kemarin bilang wadah kami itu ke pondok. Kita jangan seperti Abu Jahal. Orang yang berislam jangan seperti Abu Jahal memandang sesuatu. Harus seperti sahabat beliau Abu Bakar. Luar biasa Habib itu dari Adar Maut. Wa kana min khuluqihi an yabda'a man laqiyahu bisalam. Wa man qawamahu lihajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifa. Wa ma akhaja ahadun biyadihi fayursila yadah hatta yursilaha al-akhidhu. Ini akhlaknya Rasulullah. Selalu tawadu, selalu merendahkan diri siapapun yang dihadapi sidin. Artinya dan adalah setengah daripada perangai Nabi kita SAW itu bahwa ia memulai dengan memberi salam akan seseorang yang berdapat akan dia. Kalau bertamuan sidin berdahulu memberi salam. Kalau kita kan dalam fikih aturannya bila berselisihan, wan orang nang banyak, nang sedikit berdahulu lah bersalam. Bila orang nang sepeda motor, nang berjalan bersalam, itu kalau aturannya. Ya nang bisa tarabah orang sepeda malah bio jaga. Aturannya adalah ini yang berat amalan mengikut Rasulullah berat. Lisan kita ini berat memberi salam tuh. Anehnya tuh nah. Kadangnya aneh bang. Karena ada orangnya sifat manusia nang jahat di awak kita ini ada sifat setan. Itu nama nangati. Karena kita memberi salam itu membuat orang mendapat pahala besar daripada kita memberi salam. Ya Allah. Kita mengucapkan salam sunat yang menjawab wah. Jadi kan waktu dana pahala. Itu jadi ngalih kita kadang-kadang. Oh iya, ya ada pertemuan. Kayak itu kita praktik kita yang sudah terjadi itu kayak itu. Kayak apa aja. Kadang ajak assalamualaikum bang. Tapi ini berat. Makanya disebut dalam Al-Quran la'anittum. Ya, dalam Al-Quran kalau kenapa dalam Al-Quran itu wa'lamu annabikum Rasulullah law yuti'ukum katsiran minal amri la'anittum. Itu jawabnya.
Ngalih berat. Film yang itu sunnah itu berat karena upahnya surga. Dan barang siapa mendirikan ia akan dia bagi hajatnya. Barang siapa berhajat on Rasulullah, sahabat nih berhajat on Rasulullah. Niscaya sabar ia berdiri hingga adalah seseorang itu yang berpaling. Niscaya sabar ia berdiri hingga adalah seseorang itu yang berpaling dahulu, maka ia berpaling pula. Kadang Rasulullah berpaling dahulu, udah mau. Kecuali nang bahajat nih nang berpaling. Dan tiada mengambil oleh seorang akan tangannya Rasulullah, maka melepaskan ia Rasulullah akan dia hingga melepaskan seseorang yang mengambil akan tangannya itu. Jadi Rasulullah kalau bersalaman itu kada melepas, menunggu orang yang menyalam itu melepas, saya melepas. Ada kita pilih-pilih nang itu ya lah. Sifat kita nih, memang sifat manusia kita kayak itu. Nah, pilihnya pindahkan ke cucuk, cap aja langsung ya ada salaman. Tapi pilihnya cucuk berikit tuh. Nah, itu kelakuan kita. Kita akui aja karena kita manusia biasa. Tapi setelah membaca ini mudahan berubah itu maksudnya nih, supaya berubah. Kada membedakan lagi manusia. Rasulullah siapa? Karena mau melapas ini kada orang tuh dulu melapas. Nah. Makinnya kita mah ada huwa tadahulu batamuan cap aja gitu ya kada. Nah, kita nih yaitu Bang lah. Jadi banyak benar dosa kita nih. Nah, makanya itu kita disuruh mengamalkan bacaan apa tadi? Mbah jangan kada dibaca itu. Ini Allah menyuruh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Lah, itu bacaan Allah menyuruh surah Muhammad lihat bacaannya. Dalilnya surah Muhammad. Jangan dianggap enteng. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu kalimat Allah dalam Al-Qur'an. Minta ampunlah diri kamu dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ini Allah menyuruh. Ini adalah sifat kita silaturahmi. Kita kada kalau silaturahmi mendoakan orang Islam mukminat barang supaya salah diampuni dosa. Kada kalau kita berkunjung-kunjung dalam sehari-hari itu cara kita bersilaturahmi dengan mendoakan orang-orang beriman. Kalunya subuh 27, kalunya asar 70, kalunya maghrib kan 11. Jadi jangan dianggap remeh. Ini Al-Quran dasarnya. Rabbik firli walidayya, Al-Quran dua dasarnya. Coba lihat dalam Al-Quran surah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Setelah kita menyembah Allah bertaat, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, maka tepat kan habis berdoa Rabbi firli. Itu pekerjaan yang kedua. Ini perintah Allah. Ini wirid. Jangan dianggap enteng. Semuanya Quran yang bicara. Cuma kita kadang-kadang ya itu menganggap remeh. Lah, ya Allah biha benar maksudnya amaliyah kita dari ajan tadi sampai doa bihanya tuh kasih itu kembalinya atau kepada rahmat Allah supaya husnul khotimah, maka kita jadi khusus minta sama Allah. Ya Allah biha tuh kembali bisa ke rahmat Allah maksudnya. Dengan rahmatmu ya Allah biha tuh husnul khotimah. Orang wali ampun gawin merit terus gampangan. Nah itu dulu nyata Imam Maghrib kita gawe. Wa kana ijalaki ahadan min ashabih bada'a bil musafahah summa akhadha bi yadihi fasha bakahu summa sadda qabdatahu alaiha. Dan adalah Nabi SAW apabila berdapat akan seseorang daripada sahabatnya,
maka memulai ya Rasulullah akan berjabat tangan. Ia akan tangan seseorang itu. Nah Rasulullah dulu Rasulullah nyuruh dulu. Siapa aja sahabat? Maka dipanjangkannya akan tangannya Rasulullah dengan tangan seseorang tadi. Kemudian maka sangat digenggamkan atas tangan seseorang itu. Artinya dikacak Rasulullah, dirasakan Rasulullah benar. Karena kan makanya sahabat itu kan tinggi daripada wali kutub. Hari-hari bertemu. Munbuhan wali-wali itu kan banyak bertemu kan dalam mimpi, ya kan? Dalam mimpi. Ada kita ini pertemuannya di mana? Di sunnahnya. Ya. Bila kita rajin menggawi, ingat nang kita gawi Rasulullah, itu seakan-akan berjumpa kita. Wa kana la yaqumu wa la yajlisu illa ala zikrillah ta'ala. Dan adalah Nabi SAW itu tiada ia berdiri dan tiada ia berduduk melainkan atas mengucap zikrullah ta'ala. Yakni adalah Nabi SAW membanyakkan akan zikrullah ta'ala tiap-tiap kelakuannya itu. Memang tidak ada yang menyamai hanya satu Rasulullah. Nang hatinya kada guring apabila guring. Hanya mata beliau aja yang guring tapi hati tidak guring. Makanya diantaranya wudhu beliau tuh biar guring kada batal. Karena matanya aja yang guring, hatinya kada guring. La yang wudu'uhu, tidak batal wudhu sini. Wa kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbala alaihi faqala alaka hajatun fa idza faraga min hajatihi ada ila salatihi. Nah ini yang disebut apa yang di atas tadi Rasulullah itu tidak ada kosong waktu sedin main zikrullah. Artinya dan adalah Nabi SAW itu tiada duduk seseorang kepadanya ketika ia sedang sembahyang, melainkan meringankan ia Rasulullah akan sembahyangnya itu, lalu berhadap ia Rasulullah atas seorang itu. Maka Rasulullah bersabda, adakah bagimu hajat? Sini ini sembahyang. Ini maknanya kan berarti bisa imam maghrib maknanya ya. Makanya kan ada hadis Nabi itu imam maghrib sampai isya itu banyak salat sunat sampai waktu maghrib isya. Tapi kadang-kadang sahabatnya datang ada hajat. Kada tapi ngalih. Mun kita ini tuan guru ya Pak. Imam maghrib kadang-kadang ada. Ini contohnya ini. Datang sahabat, nah baca Nabi ada hajat kayak kamu aku. Ketika sahabat itu datang, sidin tentang sembahyang masih. Maka sidin meringankan sembahyang, sidin mencepatkan sembahyang supaya tamu jangan lawas duduk madang sidin. Nah artinya kita boleh gitu. Kalau ada tamu kita mengatur lama kita sembahyang sunat, boleh mempercepat. Jangan tapi alun-alun, bacaan jangan panjang. Ini Rasulullah contoh. Jangan hati sarik datang sembahyang, ada tahu sembahyang datang. Nah ini emosi artinya. Kadang-kadang kita kayak itu dalam perasaan manusia. Ada tahu orang sembahyang dalam hati dipanggil ya ada. Kisah pas benar seorangnya. Padahal hajat orang itu besar, lebih ganda daripada salat sunat kita. Kenapa sebabnya? Karena kita jaga menolong orang. Itu maksudnya. Nah di sini. Dan adalah Nabi SAW itu tiada duduk seseorang kepadanya ketika ia sedang sembahyang. Maka melainkan meringankan ia Rasulullah akan sembahyangnya itu. Lalu berhadap ia Rasulullah dalam sembahyang atas seseorang itu. Maka bersabda Rasulullah, batakun Rasulullah, adakah bagimu hajat?
Maka apabila selesai daripada hajat seseorang itu, maka kembali ya Rasulullah mengerjakan akan sembahyang sunatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kada kosongnya waktu. Karena apa? Sunatul apa? Naflus salah afdalu min nafli gairiha. Itu dalam tafsir. Ibadah sunat itu yang paling abdal adalah sembahyang sunat dibanding sunat-sunat yang lain sembahyang. Ibadah sunat kita tuh yang paling abdal tuh sembahyang sunat dibanding sunat-sunat yang lain daripada sembahyang. Makanya ada sahabat tuh sampai 1000 rakaat sembahyang sunat. Sahabat. Siapa nabinya tuh? Rabi itu ada ya 1000 rakaat. Bingung kalau kita? Bingung kan? Kayak apa lagi waktu 1000 rakaat tuh? Ini ada urusan kita lagi itu. Kita kan sejauh banding kita baca Quran sejusnya berapa jamnya? Tentu setengah jam. Nah, bubuhannya Imam Syafi'i bulan Ramadan tuh malam khatam, siang khatam. Nah, itu Imam Syafi'i juga. Kadakawa mereka tuh diukur lawan kita. Karena mereka sudah orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jadi kadar kemampuan itu berbeda sama kita diberikan. Mundi akal-akali jelas kadakawa diakali. Ada cukup waktunya. Nang 1000 rakaat cukup waktunya. Makanya ya Rasulullah, barang siapa mengucap kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, maka pahalanya lebih banyak daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa maksudnya khalisan min qalbihi? Khalisan min syirik. Bersih daripada syirik. Nah, kayak apa syirik? Ya kada ingat ampunnya itu syirik. Bila apa aja beribadah kada ingat pada ditolong Allah, itu syirik namanya. Rasa seorang nama ibadah. Orang-orang seperti itu sekali aja berucap nilainya kada mau dinilai pahalanya. Karena hakikat yang bisa beraktivitas itu padanya kudrat dan iradat Allah yang berlaku di awak. Itu jadi hebat. Jadi Rasulullah bemandak sering sembahyang datang. Kita perenya datang sembahyang duha. Ada orang mengatuk. Kawahnya bercepat. Apalagi 2 rakaat aja. Boleh, ini sunnah. Asal jangan dipanggal aja Fatihahnya. Kalau boleh tadi harus Fatihahnya separuh aja, jangan. Baca juga cuma belajar sedikit. Kawah kada usah berayatan. Karena ada tamu. Pahalanya ganal menerima tamu. Karena ya Rasulullah barang siapa mengabulkan hajat saudaranya pasti dikabulkan oleh Allah hajatnya. Itu Allah hadis. Wa kana aksaru julusihi an yansiba saqai jami'an wa yumsika biyadihi alaihima shibhal habwah wa lam yakun yu'rafu majlisuhu min majlisi ashabi li'annahu kana haisun tahabihi al majlisu jalasa. Dan adalah kebanyakan duduk Nabi SAW itu bahwa mendirikan ia akan 2 lututnya sekalian kayak ini. Nabi itu duduk kayak ini sih. Tapi ada alat pembabat di sini kain. Itu kuat duduknya. Ada. Nah, kalau orang aja yang mendengar itu Nabi, contoh Nabi itu. Jadi kita jangan heran kalau ada ulama duduk itu. Orang itu sudah ngaji tentang sunnah. Atau beliau duduk banyak dengan tahiyat awal. Seperti ini. Itu duduk sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, artinya kita kalau sudah tahu apa yang dilakukan Nabi, kalau menuruti seakan-akan kita berjumpa dengan Nabi.
Termasuk nang kita gawin ini hakikatnya digawin Nabi. Kita kada kawal lagi bermimpi kada kawal apalagi bertamuan. Nang itu nang apa kayak Pak Nabi dituruti nang sudah kita pelajarinya. Seakan-akan syafaat Rasul selalu ada untuk kita. Dan memegang ia dengan kedua tangannya itu atas kedua lututnya itu seperti habwah. Nah, habwah ini bahasa Arab nama pembabat, yakni seperti kain yang diikatkan daripada belakang kepada lutut. Dari belakang sini kasih tadi lah. Dan tiada diketahui ketentuan tempat duduknya Rasulullah daripada tempat duduk sahabat. Rasulullah itu kalau sidin bertausiah di masjid itu kada duduk tertatap. Kenapa alasannya? Kada mau Rasulullah itu sahabat itu jangan para. Nah, itu kehebatan Rasulullah. Ada kita ya di sini Pak. Boleh kan? Boleh aja. Karena Rasulullah ini kan orang hendak barataan. Ya ada. Sahabatnya supaya jangan perasaannya menjaga beliau. Yakni tiada beda tempat duduknya itu daripada tempat duduk sahabat. Segala sahabatnya itu. Karena bahwasanya sekira-kira barang mana kehinggaan dengan dia tempat duduk itu, disitulah ya Rasulullah duduk. Nah, itu kayaknya sahabat itu juga meniru Rasulullah kada tetap dia duduk ketika tausiah supaya pendengarnya dapat menikmati berataan. Nah, sampaikan. Nah, inilah yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya sifat dan akhlaknya Rasulullah sedikit walaupun sedikit kita bisa untuk mengikuti dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.